pemuda yang sangat inspiratif yang mengubah desa tereksploitasi menjadi desa ekowisata. Yang awalnya sebuah desa yang sulit diucapkan katanya. Ngelanggeran itu kan sulit. Ditulis itu sering salah, tapi ya alhamdulillah saat ini lebih Geopark iya. Global apa tuh? Geopark Network Global Iya. di UNESCO. Iya, Jadi teman-teman semua ini sudah menjadi sudah diakui oleh UNESCO. Nah, gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sibukan apa aja nih sekarang? Lagi sibuk apa nih Mas? Ya masih di desa. Desa ya. Ngurusin wisata, Gunung Api, Ya. Gunung Api Purba, Ya, Ngelanggeran, Ngelanggeran. begitu ya. Nah, Mas Sugeng ini kalau keluarga ya, apa namanya? Ada berapa ini? Keluarga seperti apa sih? Keluarga saya anak satu. Anak satu, masih satu Mas ya? Masih satu, istri satu gitu kan. Tapi ada rencana mau nambah gitu Mas? Nambah anak ya. Oh, nambah anak. Oke, nah Mas Sugeng, kapan pertama kali akhirnya kemudian desa Ngelanggeran ini kemudian Mas Sugeng inisiasikan untuk kemudian menjadi desa ekowisata? Ya. Sebenarnya kalau cerita pengembangan Ngelanggeran itu cukup panjang. Panjang ya? Kami intens pengembangan itu 2007. Jadi pasca gempa 2006. Tapi untuk rintisan itu sebenarnya sejak tahun 1999 oleh para senior kami di Karangtaruna. Nah, satu hal yang coba kita lakukan itu bersama teman-teman pemuda mengubah sebuah desa yang minus kira-kira seperti itu menjadi sebuah desa yang berkembang sampai saat ini. Jadi kalau dulu orang kenalan dari Ngelanggeran atau dari Gunung Kidul itu akan malu. Kenapa? Karena konotasi negatifnya sangat kuat. Kemiskinan, kekeringan, kemudian ya tidak ada yang membanggakan. Gitu, Mas? Ya, termasuk urbanisasi juga tinggi. Ya dulu tuh memang urbanisasi daerah Gunung Kidul itu sangat masif dan besar gitu ya, langsung ke kota ataupun bahkan banyak di Jakarta karena banyak juga saya kalau di Jakarta Jabodetabek itu banyak orang-orang Gunung Kidul. Betul, begitu. persis, ya. Nah, berarti memang sudah dirintis lama begitu Mas ya. Akhirnya kemudian mencapai titik di mana akhirnya Ngelanggeran terkenal itu kapan itu? Kami butuh waktu 3 sampai 4 tahun ya untuk menyiapkan SDM, merubah mindset, kemudian menyadarkan bahwa kami punya potensi. Muncul di permukaan itu ya 2010 2011. Ya, tapi ya agak semakin meningkat ya seiring dengan pengembangan Ngelanggeran, kemudian ya teknologi itu juga sudah cukup sangat membantu. Nah, saat ini kami bersyukur ya kalau pengembangan desa wisata banyak yang merujuknya ke desa wisata Ngelanggeran yang awalnya sebuah desa yang sulit diucapkan katanya. Ngelanggeran itu kan sulit. Ditulis itu sering salah, tapi ya alhamdulillah saat ini lebih familiar. Dan sudah cukup terkenal teman-teman semua dan menjadi salah satu wisata yang saya kira banyak menjadi tujuan destinasi ya, baik dari lokal, domestik maupun internasional. Apalagi sekarang kan Ngelanggeran ini sudah masuk jaring taman dunia Geopark Global Geopark Network Global di UNESCO. Jadi teman-teman semua ini sudah menjadi sudah diakui oleh UNESCO. Nah, Mas Sugeng, kalau boleh flashback ke belakang gitu ya, apa sih yang mendorong dan memotivasi Mas Sugeng akhirnya membangun desa ini menjadi sebuah desa wisata? Ya. Satu hal yang melatar belakangnya adalah yang pertama karena kondisi kami yang yaitu minus. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan alam secara langsung. Jadi awalnya itu kami berangkat dari isu lingkungan, isu ingin menjaga kawasan biar air itu menjadi sesuatu yang tidak sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, saya salah satu pemuda yang berkesempatan belajar. Jadi ada kesempatan untuk kuliah, sehingga ya harus berpikir bahwa ya harus memiliki sesuatu yang berbeda dan memberikan manfaat juga ke minimal keluarga maupun tetangga. Nah, yang ketiga yang menjadi satu keinginan kami juga adalah ya anak muda harus membangun desanya. Kenapa? Karena ya dulu isinya itu mohon maaf orang-orang yang sudah sepuh atau tua, kemudian kalau enggak anak-anak yang masih sekolah. Sehingga ketika sebuah desa, sebuah tempat yang bibit-bibit unggulnya justru meninggalkan desanya, itu ya tidak akan pernah bisa berubah. Nah,
kami mencoba untuk bareng-bareng bersama teman-teman di Pemuda itu memiliki komitmen dan itu bareng-bareng membangun. Jadi ketika ditanya alasannya apa, ya keinginan untuk bisa memberikan manfaat di tempat saya lahir dan dibesarkan. Jadi memang Sugeng asli di sini ya? Ya. Jadi Sobat Juragan, nah memang ini yang menjadi tantangan teman-teman semua, karena ketika kita bicara ingin membangun desa gitu kan, apa sih yang menjadi kendala? Saya juga pernah mengalami itu ya, ternyata bukan teknologi atau inovasi ya, karena inovasi teknologi itu banyak bisa dipelajari, ya, dipelajarin dan banyak lah, hampir setiap tahun tuh ada aja inovasi baru, dan bukan karena dana juga gitu Mas ya, apalagi sudah ada dana desa gitu kan ya, yang paling utama adalah tadi SDM. Jadi SDM terbaiknya itu tidak ada di desa, sehingga semua potensi peluang yang ada tidak bisa dioptimalkan gitu Mas ya. Nah ini teman-teman Sobat Juragan semua. Nah Mas Sugeng akhirnya mulailah kemudian mengembangkan desa ekowisata begitu ya. Tapi awal mula nih ya, apa kalau misalkan kalau kita bisa bicara flashback lagi, ngebangunnya itu apa yang dilakukan di pertama kali itu Mas? Ya, jadi sebenarnya itu ada 3 tahapan besar lah ya. Yang pertama itu adalah menyadari dan mengenali potensi. Ini tahapan yang tidak mudah. Jadi membangun kesadaran ya, membangun kesadaran. Ketika orang itu terbiasa melihat sesuatu di sekitar kita, ya tidak menganggap itu sebagai potensi alam atau pertanian atau perkebunan, itu mungkin tidak dianggap sebagai potensi. Itu yang coba kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah mengelola SDM. Jadi SDM itu menurut saya kunci. Bagus apapun ide ataupun tempatnya, tapi ketika SDM-nya belum siap dan tidak mau berubah, itu akan menjadi sulit. Jadi kami mencoba untuk SDM itu yang pertama adalah penyadaran, kemudian yang kedua adalah kapasitasan ya. Jadi ketika sadar dia harus bergeraknya kemana itu dikasih tahu caranya. Kemudian yang ketiga ya pendayaan, ketika dia sudah bisa berjalan ya dia diberikan kesempatan untuk berkembang. Nah kemudian tahapan yang penting juga itu adalah membangun jejaring komunikasi, kerjasama, dan membangun identitas digital. Jadi sebagus apapun potensi yang kita miliki, sebagus apapun kita bisa mengelola, tapi tidak ada satu orang pun yang tahu di luar sana, percuma aja itu gitu. Tidak akan bernilai ekonomi. Jadi kalau produknya bagus, ya, kalau tidak tersampaikan ya nggak akan laku, nggak ada yang tertarik atau nggak ada yang pengen nyoba kayak gitu. Ya. Ada lagi Mas? Itu sih tahapan besarnya ya? Dan yang menurut saya menjadi penting karena ya istilahnya kita membangun perusahaan sosial ya. Kegiatan yang kita kembangkan bersama masyarakat dan berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Nah itu jadi Sobat Juragan, memang kalau dulu saya belajar tentang step pemberdayaan masyarakat itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu penyadaran ya. Baru kemudian intervensi, yang terakhir keberlanjutan. Itu bisa digambarkan dengan adanya kelompok ataupun institusi ataupun kelembagaan lah ya, kelembagaan lah ya. Gitu. Dan memang yang menjadi kunci adalah di penyadaran masyarakat itu. Jadi memang ya nggak cukup mudah dan nggak cukup sulit sebenarnya ya untuk menyadarkan masyarakat, tapi memang harus menemukan formula yang pas gitu. Nah dulu Mas Sugeng itu untuk membangun kesadaran di masyarakat itu apa yang dilakukan? Satu hal yang sangat saya ingat itu adalah kami mencoba untuk menjadikan satu pemuda itu sebagai satu virus perubahan dalam satu rumah tangga. Jadi kalau yang ngajak itu adalah anaknya, itu biasanya orang tuanya itu akan mengikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kami juga menggunakan dan melibatkan tokoh kunci. Jadi di desa itu ada tokoh kunci yang mereka punya pengaruh untuk bisa memberikan informasi maupun perubahan tanggapan di masyarakat. Jadi kalau sekarang mungkin kayak endorsement lah ya untuk segala macam. Tapi itu di tingkat desa. Kemudian yang ketiga yang coba kami lakukan juga adalah menciptakan ruang komunikasi. Jadi sesuatu yang sering dikomunikasikan dan diobrolkan itu akan menjadi sebuah gerakan dan kesadaran bersama. Nah itu juga contohnya gimana Mas? Ruang komunikasi. Contohnya gini. Jadi kalau masyarakat itu kan punya pertemuan rutin. Oh iya. Apakah acara yasinan, pengajian atau ronda. Nah itu kita masuk untuk sosialisasi. Kedua itu bisa juga kita yang menciptakan.
Jadi kita punya pertemuan rutin itu selapanan. Itu Selapanan 35 hari. Oh, selapanan 35 hari. Itu berkumpul dan Setiap 35 hari. Setiap 35 hari itu seluruh stakeholder yang ada di desa wisata. Sehingga ketika ada permasalahan, ketika ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau ketika ada masalah itu bisa disampaikan di situ. Nah, kami itu gunakan juga untuk komunikasi, melaporkan, menyampaikan akan ada kegiatan, kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki itu dikomunikasikan. Nah, jadi Sobat Juragan ini yang dilakukan sama Mas Sugeng ya, membangun kesadaran bagaimana kemudian untuk mengoptimalkan desa yang ada menjadi sebuah desa ekowisata. Ya. Dan kalau saya review, jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah anak muda menjadi tokoh kunci. Jadi teman-teman bisa merangkul anak muda terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kemudian bisa membangun komunikasi dengan tokoh kunci. Jadi membangun supaya memang nanti pengaruhnya lebih cepat virusnya itu bisa lebih cepat untuk kemudian bisa membuat masyarakat tersadarkan. Dan yang terakhir adalah membangun ruang komunikasi ya. Baik itu yang sudah ada, kan biasanya kalau di desa itu kan ada beberapa pertemuan-pertemuan, nah itu dipakai itu untuk ruang komunikasi atau buat sendiri tuh ruang komunikasi yang tadi kalau Mas Sugeng cerita itu selapanan gitu ya. Setiap 35 hari kayak gitu. Nah, jadi ini teman-teman semua, karena Mas Sugeng nih banyak sekali nih teman-teman yang pengen melakukan proses pemberdayaan masyarakat, itu gagal tuh dalam proses penyadarannya, katanya susah segala macam. Karena pengen begini, mungkin kebanyakan untuk menyadarkan itu kegiatannya biasanya programnya sosialisasi kayak gitu, penyuluhan. Saya kira itu kan bagian juga penting, cuman tidak cukup signifikan kalau tidak ada lagi program-program pendukung lainnya. Nah, oke Mas Sugeng, setelah masyarakat sadar, akhirnya kemudian berkembanglah gitu ya. Nah, awalnya kalau desa wisata Ngelanggeran ini apa aja yang ditawarkan untuk masyarakat? Jadi awalnya itu magnet kami itu alam ya. Alam. Gunung Api Purba. Jadi gunung yang pernah aktif 60 juta tahun yang lalu. Jadi kami punya daya tarik alam. Nah, orang biasanya datang ke sini karena ingin trekking atau ingin melihat keindahan alam. Nah, ternyata terjadi juga pergeseran wisatawan. Jadi awalnya hanya tertarik alam, tapi saat ini karena kami mencoba melakukan integrasi antara pekerjaan utama masyarakat dengan keinginan wisatawan, itu menjadi sebuah daya tarik. Bahkan kalau ditanya saat ini segmen terbesar kami adalah orang yang ingin merasakan dan terlibat aktif dengan kegiatan masyarakat yang ada di desa, baik pertaniannya, peternakan, ada juga kegiatan pengolahan coklat, kesenian, kebudayaan, termasuk hal yang mungkin sederhana bagi kami, yaitu ke ladang atau mandikan ternak. Itu menjadi sesuatu yang nanam padi, bahkan mengenal jenis-jenis tanaman, itu sudah menjadi sebuah atraksi. Dan pandemi ini menjadi satu pembelajaran juga yang menurut kami sangat berarti, yaitu kita tidak boleh menggantungkan satu-satunya penghasilan utama itu dari sektor pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata itu rentan. Nah, kami bersyukur pengembangan desa wisata Ngelanggeran itu tidak meninggalkan pekerjaan utamanya, tapi justru pariwisata memberikan nilai tambah terhadap pekerjaan utama di masyarakat itu. Jadi mungkin teman-teman yang ingin pengembangan desa wisata, coba lihat hal unik dan yang paling dominan dari desa itu apa. Nah, itu yang coba diangkat dan dijadikan sebuah atraksi wisata edukasi. Kemudian ya orang akan tertarik dan karakteristik desa wisata itu tidak akan sama nanti, akan beda satu dengan yang lain. Nah, itu menjadi satu hal yang penting. Nah, satu lagi mungkin harapan saya nanti ketika ada teman-teman yang ingin pengembangan desa wisata, itu jangan terjebak ke hal-hal yang sifatnya infrastruktur semata. Atau hanya sibuk membuat spot selfie, wahana. Wahana itu kenapa? Karena setelah saya amati, saya bersyukur mengunjungi banyak beberapa desa wisata itu yang mengandalkan spot selfie itu hanya bertahan ya maksimal 2 tahun. Setelah itu hilang ya, bener ya. Setelah turun mau dinaikkan lagi itu berat gitu ya. Nah, karena ini juga bosan juga ya. Iya, betul. Tapi beda ketika yang dikembangkan itu adalah sesuatu yang khas di desa itu, kemudian sifatnya edukasi, itu tidak akan pernah putus, tidak akan pernah habis. Karena ya dia akan tertarik datang karena ada satu nilai tambah yang didapat dari kegiatan. Ini luar biasa nih buat teman-teman yang pengen
punya cita-cita ingin mengembangkan wisata di desanya atau di daerahnya. Jadi tadi apa yang disampaikan Mas Sugeng, ya saya bilang ini apa ya, Mbak? Kalau saya bilang ini luar biasa teman-teman semua ya. Bagaimana nih Mas Sugeng nih jeli gitu ya. Bagaimana kemudian mengintegrasikan kegiatan sehari-hari gitu, rutinitas masyarakat itu menjadi sebuah wisata tersendiri begitu. Saya kira ini kunci juga nih teman-teman semua. Kadang kita nih mikirnya kalau membangun desa wisata tuh tadi bener tuh infrastrukturnya harus kayak gimana, tempat segala macam. Sebenarnya hal-hal yang simpel itu kalau kita kemas dengan baik gitu ya, itu bisa jadi sebuah daya tarik yang bisa mendatangkan wisatawan. Nah, Mas Sugeng akhirnya setelah berkembang, kemudian ini luar biasa begitu ya, karena saya lihat kan ini banyak penghargaan, kemudian baik tingkat lokal, nasional maupun internasional yang diterima sama Gunung Api Ngelanggeran begitu. Nah, gimana tuh responnya setelah terkenal, kemudian dapat penghargaan masyarakat itu seperti apa tuh Mas? Satu hal yang sangat kami rasakan ada muncul kebanggaan ya. Kalau dulu mungkin kenalan tidak akan nyebut dari Gunung Kidul. Saat ini dengan ya bangga bisa menyampaikan kita berasal dari Desa Wisata Ngelanggeran dari Gunung Kidul, itu yang pertama. Yang kedua itu ya sesuatu yang sudah muncul di permukaan itu akan banyak pihak yang melihat. Kalau dulu awal-awal kami itu menjadi pengrajin proposal. Kerjaannya bikin proposal itu nggak ada orang yang mau bekerja sama dengan kami. Nah, saat ini itu berubah, banyak pihak yang mau bekerja sama dengan kami. Bahkan ya kita harus melihat mana yang sesuai dan mana yang tidak. Ketika tidak sesuai ya kita tidak harus terima. Kenapa? Karena tidak semua pemberian itu positif. Benar. Jadi kadang pemberian itu memberikan dampak kurang baik terhadap masyarakat. Nah, yang ketiga yang kami rasakan juga adalah semakin besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya di Desa Ngelanggeran tapi desa-desa tetangga. Nah, itu menurut saya juga menjadi satu hal yang pariwisata itu bisa menggerakkan banyak sektor. Kemudian tidak ada batasan letak administratif maupun letak geografis. Jadi itu luar biasa teman-teman. Memang pariwisata ini salah satu, kalau sekarang ya tahun depan bahkan kan digadang-gadang sebagai unggulan gitu, peningkatan ekonomi ke depan di masyarakat. Karena memang tadi yang disampaikan Mas Sugeng, pariwisata itu efeknya itu luar biasa teman-teman. Bukan hanya di tempat wisatanya, itu bisa daerah-daerahnya, lingkungannya. Apalagi kalau misalkan cakupannya provinsi itu ya, mulai dari bandara ataupun transportasi kereta dan segala macam, dan itu luar biasa. Semuanya bisa hidup. Semuanya bisa hidup. Ya, makanya pariwisata ini kata Pak Menteri ini akan jadi unggulan tuh di 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, Mas Sugeng, ya setelah terkenal, dapat penghargaan, muncullah kebanggaan, kemudian akhirnya efeknya juga dirasakan masyarakat, bukan hanya di daerahnya ataupun di sekitar juga merasakan itu. Nah, setelah itu kemudian masyarakat akhirnya sadar bahwasannya desanya itu kan wah ternyata bisa menghasilkan sebuah peningkatan kesehatan segala macam. Nah, kira-kira ada nggak perubahan gitu Mas dari kultur masyarakatnya atau apa, atau mungkin ya sudah hanya bangga dan segala macam atau gimana Mas perubahan itu? Perubahan tetap ada. Jadi sesuatu yang awalnya diam kemudian ada treatment sehingga bergerak, itu pasti ada perubahan. Dampak itu pasti ada, dampak positif, dampak negatif. Nah, yang coba kita lakukan itu adalah mengoptimalkan dampak positif, kemudian menekan dampak negatif. Jadi satu hal yang kami rasakan saat ini ya lingkungan desa kami tertata. Yang awalnya mungkin tidak akan pernah berpikir nata lingkungan atau sampah diolah segala macam. Dulu tidak pernah berbayang seperti itu, tapi saat ini sudah tertata karena paksa ya untuk menata. Karena homestay saat ini ada 80 homestay yang kita kelola itu ya masyarakatnya mereka sadar, mereka harus membersihkan lingkungan, harus ramah segala macam, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua itu di internal kami. Jadi wisatawan yang datang itu kan beragam dari berbagai latar belakang budaya, negara, kebiasaan segala macam. Nah, kami juga harus ketika menjadi tempat wisata kita harus ya universal, tidak boleh terlalu kaku atau fanatik, tapi ada nilai-nilai yang harus tetap dijaga. Nah, itu ya penguatannya di internal, budaya, kemudian agama itu dikuatkan sehingga orang yang
datang dan berkegiatan itu yang mereka bisa bertukar inspirasi tapi tidak mengganggu di keyakinan maupun kebudayaan masing-masing. Nah itu yang coba kami lakukan. Nah, ini Mas, ini nggak tahu masuknya negatif atau enggak. Biasanya kan kalau sudah rame, sudah ada kayak namanya wisata kan uang di situ ada uang, itu ada nggak gitu yang konflik ataupun segala macam. Kan biasanya kalau wah di mana ada munculnya sumber-sumber gula gitu kan biasanya kan ada tuh beberapa itu kan. Kalau di Ngelanggaran seperti apa? Ya, sama. Jadi sesuatu yang awalnya sepi atau diam itu untuk meramaikan biasanya kompak. Tapi begitu ada hasil, kemudian pendistribusiannya itu tidak imbang atau tidak merata, itu akan menjadi konflik. Nah, Ngelanggeran ini sudah cukup panjang usianya, jadi 15 tahunan, itu mengalami berbagai macam kondisi. Jadi permasalahan, tantangan, nah itu punya skema untuk proses menyikapinya. Termasuk yaitu pendistribusian hasil kepariwisataan, itu saat ini kita buat sistem. Jadi ya begitu ini dan semuanya bisa terakses dan bisa diterima oleh masyarakat. Ya, sama-sama ini happy lah. Ya, jadi ya itu prinsipnya pariwisata yang berkelanjutan itu semuanya harus bahagia. Jadi kunci ya yang pertama itu adalah wisatawannya harus bahagia. Jadi orang yang datang ke sini dia harus puas, harus mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua adalah tuan rumahnya harus bahagia, masyarakatnya harus bahagia. Jangan sampai wisatawannya puas, wisatawannya seneng, tapi masyarakatnya merasa terdolimi atau ada hal yang kurang. Yang ketiga itu adalah lingkungan dan budayanya harus bahagia. Jangan sampai orang-orangnya seneng, puas, bahagia, tapi lingkungannya rusak atau budayanya terganggu. Nah itu satu hal yang menurut saya perlu disiapkan. Makanya saat ini tren pengembangannya adalah pariwisata yang berkelanjutan. Lebih ke quality tourism dibandingkan quantity tourism. Ini menarik teman-teman semua ya. Jadi akhirnya kemudian membuat sistem ya. Supaya tidak menciptakan konflik. Karena biasanya di masyarakat itu sensitif ya. Kalau urusan duit itu sangat-sangat sensitif teman-teman semua. Yang ini yang biasanya menyebabkan munculnya konflik-konflik kecil gitu. Wah ini dan segala macam. Tapi di Ngelanggeran ini ada sistem ya. Sudah dibuat sistem sehingga semua stakeholder itu terdistribusikan dengan baik dengan menekan konflik. Nah ini teman-teman semua ya. Ini bisa jadi catatan dan pembelajaran buat sobat juragan. Ketika ingin mengembangkan wisata memang harus disiapkan juga tuh sistem bagaimana akhirnya ketika sudah ramai kemudian ada cuan di situ yang cukup luar biasa besar itu sistem itu yang kemudian bisa membuat semuanya terdistribusikan dengan baik sehingga bisa menekan konflik-konflik yang akan muncul. Dan tadi kata kuncinya adalah kalau wisata berkelanjutan itu adalah bahagia wisatawannya, bahagia masyarakat tuan rumahnya dan bahagia lingkungannya tuh. Nah ini yang kemudian teman-teman juga harus catat menjadi poin penting kalau teman-teman ingin membuat pariwisata berkelanjutan. Nah, Mas, tadi sudah bahas tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, bagaimana kemudian Mas memastikan bahwasanya wisata Desa Ngelanggeran ini terus berjalan ya? Karena begini ya, banyak orang yang menciptakan desa wisata taat tapi nggak berkelanjutan. Walaupun tadi sudah dibahas tentang bahagia. Nah, bagaimana Mas aktualisasinya? Oke, jadi satu hal yang kami lakukan itu adalah harus ada inovasi. Kami punya target setiap 2 tahun maksimal 3 tahun sekali itu harus ada inovasi di desa kami. Baik itu terkait daya tariknya, paket pariwisatanya, bahkan destinasinya. Jadi bagaimana kita menyiapkan sebuah inovasi biar tidak ketinggalan. Yang pertama, yang kedua, yang sangat penting itu adalah regenerasi. Jadi bagaimana menyiapkan teman-teman atau nanti penerus kita. Satu hal yang menjadi kelemahan di pengembangan desa wisata itu adalah proses membentuk kader. Jadi kami itu di Desa Ngelanggeran mencoba berupaya untuk menyiapkan itu. Jadi mereka ya istilahnya nyantri atau magang atau mengikuti dulu, kemudian akhirnya mereka akan praktek dan berlatih. Kemudian yang ketiga itu adalah berupaya juga untuk membangun komitmen. Jadi
karena ibaratnya kita itu terlalu tidak bisa diikat. Jadi beda kalau mungkin Mas Agis membangun perusahaan, iya benar ya. Itu bisa memilih orang terbaik, kemudian mentreatment, ketika tidak sesuai bisa dikeluarkan atau dipecat. Ya, cut lah, ya ganti lah. Tapi di desa wisata nggak bisa. Kenapa? Karena yang dilibatkan ya tetangga-tetangga kita, masyarakat kita, apa adanya itu yang coba kita siapkan. Berarti komitmen. Jadi komitmen kayak gimana contohnya? Contohnya gini, aturan main itu disepakati dalam sebuah musyawarah, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis. Oke. Ya kita ya harus mengikuti itu. Jadi itu menjadi satu keputusan bersama yang harus dilakukan. Walaupun itu kadang dibenturkan dengan kepentingan pribadi. Nah, kita tinggal memilih mau sukses sendiri atau sukses secara bersama-sama, itu menjadi satu tantangan juga di komunikasi. Tapi selama ini berjalan dengan lancar itu Mas ya? Ya pasti ada lah dinamika dan ibarat kerikil itu hambatan pasti ada. Ini penting. Bagaimana kemudian ketika menemukan sebuah dinamika itu dan kemudian bisa kalau bahasa manajemennya memanajemen dengan baik sehingga selesailah. Satu hal yang kami amati dan kami rasakan, konflik atau permasalahan itu karena miskomunikasi. Jadi sebenarnya sesuatu itu tidak akan pernah jadi masalah ketika frekuensinya itu sama, komunikasinya itu nyambung. Tapi beda ketika yang dimaknai si A dengan pemaknaan si B itu berbeda, itu pasti akan menjadi satu miskomunikasi dan permasalahan. Nah, salah satu caranya adalah mengoptimalkan komunikasi. Contohnya gimana tuh Mas? Contohnya gini, jadi komunikasi itu tidak harus resmi. Kadang informal itu justru lebih efektif dan nyambung. Jadi apa yang dikehendaki itu bisa diterima. Tapi kalau rapat itu ya sifatnya hanya untuk membangun kesepakatan kemudian resmi. Tapi yang secara langsung itu ya kita datang ke kelompok, kemudian ngobrol, bahkan harus ikut katakanlah ke dapur atau ke ini untuk komunikasi dengan kelompok PKK segala macam, itu menurut saya lebih efektif. Kenapa? Karena ya mereka tidak punya beban untuk bisa menyampaikan aspirasinya sebenarnya, keinginannya ataupun permasalahan yang dihadapi. Jadi itu salah satu skema yang kami lakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik ya. Manajemen konfliknya itulah ya. Nah, jadi teman-teman semua, jadi ada beberapa hal untuk realisasi untuk supaya wisata berkelanjutan tadi ya, teman-teman. Pertama adalah inovasi, kedua adalah regenerasi, dan yang ketiga adalah komitmen bersama. Jadi komitmen bersama ini harus dituangkan dalam tertulis. Artinya memang harus benar-benar dibicarakan aturan main seperti apa, dan itu tertulis semua disepakati sehingga semuanya kalau ada apa-apa kembalikan lagi ke situ. Betul. Ya, ini teman-teman semua ya, karena banyak dari teman-teman semua nih pasti wah udah semangat gitu kan buat tempat wisata gitu kan, tapi akhirnya muncullah konflik ataupun ada dinamika, akhirnya berantakan dan banyak yang kemudian tutup wisatanya. Nah, ini tadi sharing dari Mas Sugeng, saya kira ini sangat jelas gitu ya beberapa sarannya dan pengalaman-pengalamannya, sehingga teman-teman juga lebih siap lagi untuk bagaimana tempat wisata bisa berkelanjutan dan ketika muncul konflik bisa diredam begitu. Nah, Mas Sugeng, ke depan lupa. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih Mas wisata Gunung Api Ngelanggeran itu, ada apa aja, kemudian daya tarik segala macam Mas. Oke, jadi untuk daya tariknya itu kita ada tiga. Yang alam. Ada Gunung Api Purba, magnet utama kami. Kemudian yang kedua adalah Embung Langgeran. Embung Langgeran itu adalah waduk mini buatan yang dibangun di atas ketinggian untuk pengairan kebun buah seluas 20 hektar. Itu durian dan kelengkeng. Kemudian kami juga mengelola air terjun musiman, itu Kedung Kandang, itu Berunda 7. Jadi salah satu keunikannya adalah sampingnya sawah. Nah, kalau atraksi yang bisa dilakukan itu cukup banyak. Kita punya wisata edukasi dari pertanian. Mereka belajar yaitu nanam padi, kemudian mengelola lahan segala macam. Kemudian yang kedua adalah peternakan. Kita punya kelompok ternak kambing etawa. Jadi dari proses memelihara, kemudian memerah sampai mengolah susunya, itu kita ada. Kemudian ada juga wisata edukasi coklat, kakao. Dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai jadi coklatnya.
itu kita ada, kemudian wisata edukasi juga terkait budaya, itu kita juga ada, bahkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di desa. Kita punya kelas namanya belajar unggah-ungguh. Belajar unggah-ungguh. Jadi wisatawan yang datang itu mereka kita kenalkan, dan budaya masyarakat desa seperti ini itu biasanya dengan teknik itu, apa yang boleh, apa yang tidak, kemudian hal-hal yang dilarang, titik-titik lokasi yang mungkin masih rawan atau ini sudut yang wingit segala macam itu kita infokan, sehingga ya orang akan tahu dan menyesuaikan ketika tinggal di Desa Ngelanggeran. Dan unggulan kami adalah program live-in sebenarnya. Oke, live-in yang tinggal bersama dengan masyarakat. Biasanya adalah sekolah-sekolah favorit di luar Jogja. Ada juga yang keluarga yang pengen mengedukasi anaknya untuk belajar banyak hal di desa. Belajar tentang gotong royong, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, dan ini membangun empati. Kenapa? Karena ya kita jumpai banyak anak-anak yang mohon maaf kebetulan dilahirkan di kota, itu mereka tidak mendapatkan ruang pembelajaran yang kondusif untuk nilai-nilai kearifan lokal itu. Oke. Ada lagi, Mas? Itu saat ini kita juga pengembangan kawasan glamping. Glamping. Wah, iya benar. Ada 3 unit yang kita kembangkan, kemudian ya harapannya itu jadi satu segmen tersendiri, orang yang pengen menikmati alam tapi dengan kenyamanan seperti hotel itu kita taruh di sana. Jadi Sobat Juragan luar biasa ya, banyak, ada beberapa daya tarik yang bisa mendorong wisatawan untuk datang ke wisata Gunung Api Ngelanggeran. Kemudian ada beberapa atraksi yang sangat variatif. Saya kira ini sangat cocok nih untuk baik secara personal, keluarga, ataupun korporat gitu ya, yang ingin berwisata di Gunung Api Ngelanggeran.